Positif apa negatifnya? Ayo, ini pilih. Wah, kok di pojokan gini, Pak? Negatifnya. Shit. Sabar ya. Cewek itu tricky, man. Gimana? Ini nih. Durasi. Enggak apa-apa. Halo semuanya, welcome back to Tisu. Basah. Happy New Year semuanya. Happy New Year. Selamat datang di 2023. Yo, 2022 akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Cepet banget gak sih? Cepet banget sih. Cepet banget kerasanya ya. 2022. Jadi hari ini kita bakal bahas seputar New Year. Kita bakal bahas seputar New Year. Iya, kita bakal bahas mulai dari resolusi 2022 lo yang ada yang tercapai kah? Ada yang enggak kah? Terus kita juga bakal ngomongin apa sih memorable moments 2022 di hidup lo. Mungkin di hidup-hidup bapak-bapak ini juga. Ya, di belakang kita. Alhamdulillah ada. Oke, ntar kita masuk ke sana. Ntar tenang aja. Yoi. Kita juga mungkin bakal bahas tentang resolusi buat 2023-nya. Iya benar-benar. Gitu. Dan ntar juga bakal ada special segmen Apa itu? Q&A. Woo. Pertama kali. Q&A perdana. Oke, kita ntar. Iya. Jadi langsung aja kita masuk ya nggak? Yoi. Oke. Jadi yang gue pengen touch on pertama tuh 2022 lo gimana sih? So far ya well lah dibandingkan 2021 ya. Kalau gue ya. 2021 gue tuh kayak kelambat gitu. Kenapa? Kayak di rumah doang. Gak ngapa-ngapain. Itu kan gue semester 6 semester 7 dong. Tapi karena pandemi juga gak sih waktu itu? Iya, karena pandemi juga kan. Jadi kayak Covid tuh ya Covid-19. 20 21 ya tetap aja lah. Maksudnya 2 tahun itu maksudnya 20 dan 21 itu kayak kelambat. Males gue di rumah doang. Enggak. Main badminton terus gitu. Kayak bosen kan di rumah terus. Iya. Bosen banget gitu loh. Males gue di rumah. Bosen. Ini Kenapa? Enggak, main kok terus di rumah. Main kok, Iya kan? Badminton, kok. ya. Iya. tapi koknya enggak itu episode lalu. Itu bisa. Terus itu 2022 lu berarti lebih improvement lah dibanding 2021 gitu. Jauh. Kira-kira apa yang menurut lo pikir anjing yang bikin lo mikir 2022 gue lebih indah dari 2021 gue ini? Karena gue lebih ini sih self improvement juga kalau dari gue ya. Gue tuh lebih jadi kayak outgoing, gue lebih bodo amatan gitu loh. Gue ngerasa self improvement di situ. Sama apa? Sama diri gue. Sama cewek kah? Cewek juga sih. Oke. Berarti gini ya, bahasanya lebih bisa memprioritaskan diri sendiri. Iya, benar. Dibanding yang lain. Benar. Kalau dulu tuh gue lebih orangnya tuh kayak tau gak sih kayak orang-orang overthinking gitu. Kalau sekarang gue lebih kayak ya udahlah, hidup gue, hidup lu gitu kayak fuck lu gitu. Dulu gue juga sebenarnya bermasalah dengan itu sih, ya kan? overthinking. Bahkan sampai sekarang. Cuma ya it gets better lah. Gitu. Nah, kalau gue nih ya, kalau 2022 sebenarnya gue sama. Soalnya 2021 itu kelambat buat gue. Oh iya, kenapa? 2021 itu gue telat sempro. Gue stres. Gue liburan nangis anjing. Aduh, lu nangis? Nah, gue nangis. Kan gue liburan ke Jogja sama keluarga kan. Ini akhir 2021 gitu. Terus abis itu gue ini nyampe. Ya kan semalam-malam tidur segala macam. Terus gue ke toilet. Pengen kencing. Awalnya pengen kencing doang. Terus kok gue ngerasa gak tenang ya. Kayak ada yang gue tinggalin. Harusnya tanggung jawab yang gak gue selesain gitu. Terus tiba-tiba nangis aja. Kayak gue gara-gara gue belum semprot. Terus gue nangis. Jil lagi boker gak? Gak boker sih. Oh, gue lagi kencing aja. Tapi yang sumber airnya 2 jadi. Dari mata ya? Oh bisa ya? Dari mata dan dari matanya 2 kan. Matanya 2. Iya, Matanya 2. Ah iya bener sih. Gitu. Jadi itu juga salah satu resolusi gue di 2022. Cepet semprot, cepet kelar kayak gitu. Oh, kita ngomongin resolusi sekarang? Enggak, itu sebenarnya segmen segue aja sih. Gitu. Jadi iya, improvementnya adalah dari 2021 ke 2022. Iya sih. Gitu. Ya banyak sih sebenarnya yang improve di gue juga. Maksudnya kita juga gue sebenarnya ini. Nah, ini salah satunya. Self improvement gue mungkin cita-cita gue yang tercapai ya ini kita bikin podcast. Kita punya anak sekarang. Pasangan lu. Yeah.
bikin podcast. Ini mimpi gue dari tahun 2020. Kenapa gak kejadian? Karena gak ketemu yang pas aja kalau dulu. Berarti kita pas dong. Iya dong. Mas jangan gitu mas. Tapi gue pernah tahu, gue tuh pernah start podcast juga tau. Lu pernah ini gak sih? Nggak tahu. Ada namanya kampus gaul gitu. Itu Anjing, alay goblok. Gaul banget. iya itu gue awal-awal start. Terus gue tuh sebenarnya bikin podcast sama temen yang belum terlalu dekat banget kan. Jadi pas bikin kayak kita ngomongin apa ya? Takut cross boundary segala macam gitu. Iya, Nah, terus itu jadi dia. kayak kalau dia nanya, terus karena dia nggak terlalu dekat sama gue, jadi gue kayaknya gue nggak perlu jawab deh. Demi apa? Demi lu lagi Tolol. Jadi podcaster yang pasif tuh gitu anjing. Iya makanya menurut gue kayak gak enak sih nge-start podcast sama temen yang belum terlalu dekat. Tapi sebenarnya akhirnya dekat juga. Cuma pas awal-awal lagi itu tuh, prosesnya ya. lagi proses terus akhirnya karena gue udah males terus kayak kita nggak usah lanjut. Berarti ini salah satunya. Salah satunya. Kenapa lu pikir 2022 itu improvement buat lu? Improvement banget sih. Karena akhirnya lu punya courage untuk mulai podcast. Iya. Sama Gitu. sih sebenarnya gue juga. Apalagi gue kan nggak ada asalnya sama sekali dari kayak Enggak ada asal gimana? Enggak, bukan gitu anjing. Enggak, kan misalkan lu dari TikTok, ya kan? Lu punya nama atau misalkan ya lu dari sosial media lah gitu. Sedangkan gue gak ada sama sekali kan. Tiba-tiba boom podcast. Iya sih. Gak tahu apa-apa, boom podcast. Fresh start banget ya. Iya, fresh start banget. Desain. Tapi kan itu ada alter egonya. Bukan iya. Aldo, bukan Iya. Aldo. Bukan. Kita masukin foto Aldo di sini. Ya udah. Ini dia Aldo. Sebenarnya Anjing. bukan Emir namanya. Dulu Aldo namanya. Itu juga tuh. Apa? 2021 tuh gendut gue. Oh. Gitu. Maaf Kak. Ngapa ya? Iya, jadi 2021 juga bisa dibilang kelam, terus improvement di 2022 juga karena gue sempat lose beberapa kg. Asin? Kilogram nyet. Oh, kilogram. Bangke, in. Iya, makanya kan gua enggak ada grams gitu kan gua enggak ngerti. Oh, dia stone. Iya, halo 13 BNI stone. gitu kan. 13 stone. Iya, itu sih. Jadi bisa dibilang simpulannya 2022 tuh jauh lebih fun lah dari 2021. Iya sih. Tapi ini. Oh, gue pengen ngomong ini sih. Apa? Aduh, ntar GR enggak ya? Enggak apa deh. Kan 2022 seperti yang Anda tahu, saya punya wanita. Iya. Ya kan? Nah, itu tuh wanita pertama saya dari 2019. Ini fotonya. Oh enggak. Anjing, Oh, enggak. Mohon maaf, enggak jadi. Bukan gitu. Ini papnya. Enggak, bukan. Bukan. Tiba-tiba tuh lihat ada koknya. Enggak. Oke, serius. Serius. Iya, jadi waktu itu kontras banget ke 2021 karena 2021 gue ngerasa kesepian. Gue gak punya apa-apa. Sabar ya. Enggak, ya tapi kayak 2022 tuh gue akhirnya ketemu orang. Terus putus. Ini chatnya. Iya, tapi enggak itu bukan itu sih yang gue mau bahas. Yang gue mau bahas adalah gue sempat merasakan kebahagiaan punya cewek di awal 2022. Jadi itu juga yang bisa dibilang kenapa itu jadi improvement dari 2021 gitu. Tapi kalau ngomongin cewek, gue juga udah lama banget sih. Udah Gak dekat sama cewek ya. Gue dekat terakhir itu gue terakhir kali pacaran itu waktu mau COVID itu putus gue 2020 awal ya. Iya, habis udah nggak ada sama sekali. Nah 2022 baru ada yang Iya, baru ini. Gitu. Oke. Kayak orangnya nonton deh. Halo, Sebutin namanya. jangan. Sebutkan. Enggak, jangan. Ntar copyright. Hati-hati. Ini orang Biasa, kita lagi suka Mas Perunggu. Iya nih shout out to Perunggu. Shout out. Oke. Mas Maul kalau nonton support kita ya. Yeay. Perunggu yang itu tadi yang indie. Yes. Oke, kita balik back on track lah. Oke, boleh bang. Apa yang pengen lu omongin hari ini? Yang gue pengen omongin. Hah. Tadi kita udah ngomongin House 2022 ya. Secara Kasar. Sekarang gue pengen dive in kayak gue waktu awal 2022 itu punya resolusi gak sih? Punya. Kayak apa yang pengen lo capai? Punya. Apa tuh? Gue catat nih. Oh ada. Oh Ada. banyak. Wah. Oh gue gak nyatet tapi gue tahu sih. Tidak Resolusi tahun 2022 by Jaseng. apa. Nomor 1. Nomor 1, lulus 4 tahun. Oke.
Oke, tercapai. Alhamdulillah. Tercapai. Alhamdulillah. Lulus. Alhamdulillah. Lulus IPK di atas 3,3 tercapai. Alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya Ya. cewek tidak tercapai. Aduh. Gak apa-apa. Sorry banget ini. Itu suaranya high definition banget lagi. Iya bener-bener. Gue jago. Itu yang kedua. Ketiga dong. Itu iya dia yang ketiga. Iya, ketiga. Goblok. Number 4. Number 4. Permusyawaratan. Itu Panca Indra. Oh, bukan. Pancasila. Itu Pancasila. Awas lu. Ah, elah gue kenapa sih? Back to back anjing. Nomor 4. Nomor 4. Followers di atas 100.000 Oh, ini di TikTok. di TikTok. 100.000. 100k club. Tanya dong berapa dong Sebut sekarang? Mas. Jadi Sekarang enggak, gue mau nebak. 700.000. Goblok enggak juga. Oh, enggak juga. Ambil Mario gua. itu resolusi lu tahun 2023 berarti. 700.000. Iya, enggak. Itu benar. Jadi itu doa sebenarnya. Amin. Padahal soal nebak aja sebenarnya. Berapa tuh, Mas? Jadi follower saya sekarang itu adalah 210.000. 210. Oh, double Double. the amount of the dream. Bahasa Inggris apaan anjing? The amount of dream. Oke, berarti sekarang ada 210.000 tuh. Yoi. Oh, berarti iya double tadi. Iya. Ada lagi enggak yang sudah atau belum tercapai? Nomor 5. Tadi 5 anjing. Itu 4 gila. 4. Gua enggak bilang itu. Basic math. Lagi. Rekening sehat. Alhamdulillah. Rekening sehat. Jaya. Kayak bisa open BO enggak. Open Burger King maksudnya. Enggak bener. Baru opponent. Iya. Bener BO. Iya. Enggak apa-apa. Apa? Iya. Yang booking out gua sih. Gimana? Enggak. Bukan. Bukan. Apa nih maksudnya? Enggak, bukan. Udah. Lanjut. Itu kelima, keenam, lebih deket sama keluarga itu deket sih. Progress. Itu sih apa Karena itu gua- mahal. Iya, tapi gini sih. Gak tau gue 2020 2021 kan karena mungkin keseringan di rumah. Terlalu sering kayak jadi interaksi gue malah kurang, gue aneh gitu. Karena sering di rumah. Karena sering di rumah jadi Karena gue lebih sering kayak enough gitu loh. Take for granted gitu ya. Iya. Besok juga ketemu lagi. Kayak Besok kan- anjing enak bangsat gitu. Iya enggak, karena lu kalian ngerasa gak sih kayak misalkan gini 2018, 2019, 2020 awal itu kan kalian misalkan kalian kuliah atau enggak SMA gitu. Kan kalian hidupnya sama teman-teman kalian gitu loh. Iya. Tiba-tiba Swift bener-bener kayak Taylor Swift, oh enggak. You belong. Enggak, aduh gue nyanyi mulu sih anjing ya. Taylor Swift gimana sih? Nge-Swift langsung ke keluarga gitu. Gue ngerasa kaget sih ya. Maksudnya kan gue udah kuliah 2 tahun dulu, terus tiba-tiba kayak harus dekat lagi sama keluarga. Maksudnya kayak ngobrol tiap hari gitu, gue kayak oke. Tapi lu sama temen sama keluarga beda gak sih? Atau kayak lu sama temen lu periang sama keluarga lu? Beda, nah itu. Iya. Iya beda. Gue sama keluarga beda. Sama keluarga yang kayak sial. Gue kayak dibilangin apa ya, kayak tipikal anak yang diem-diem Oh iya, sama sih gue juga. Iya. Gue juga. Tapi sama temen-temen kayak gini. Iya, seru gitu. Iya, karena gue kan gue ngomongnya agak sedikit kasar ya. Benar. Kalau sama temen-temen gitu. Sedikit. Banyak kali. Ya, sangat ya. Nah, tapi kalau sama keluarga kan gue harus santun, sopan gitu. Jadi kayak merasa terkurung gak sih lu? Akhirnya di Iya, rumah nah gitu. mulai saat ini gue progresif gitu, mulai ngatain bokap gue gendut. Oke. Gitu. Oke. Nyokap gue pendek gitu nggak apa-apa. Jadi ternyata mereka menaui gue. Sifat gue tuh mereka tahu gitu. Jadi kayak gue di accept sama family gue gitu. Oh, jadi baru di accept. Iya, karena iya sebenarnya gue anak pungut ya. Enggak, jadi jokes gue tuh udah mulai masuk ke mereka. Walaupun kadang-kadang gue kayak ngomong yang goblok gitu, tetap dimarahin. Iya iyalah. Iya, kita kan slow start aja. Apa-apa. Gitu sih. Oh, itu sehat sih, itu mental itu mahal sih. Mahal. Dekat sama keluarga itu mahal. Nah, udah sih kalau itu paling yang belum ke ini kerja ya, belum. Iya. Belum ya. Itu resolusi 2023 gue juga sih. Maksudnya kayak belum Itu dapat pasti kerja sih. aja. Ada apa? Mau ngomong apa anjing? Ini kita lagi kerja. Iya sih. Teng deng. Maksudnya kerja Kerja korporat lah. Ya. Korporat. Iya. Infoloker please. Dah, kalau gue itu sih. Lu? Kalau gue Anda bagaimana? Gue nggak nulis ya, tapi gue Ah. kayak gue inget beberapa sih, karena beberapa juga tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Yang satu dari sisi edukasi lah ya. Tadi gue sempet akhirnya gue semprot kelar dan langsung skripsi langsung kelar. Jadi gue lulus 4 tahun juga sama kayak lo. Alhamdulillah. Teman-teman. Tapi sebenarnya gini, gue nggak ngira gue bakal kelar 4 tahun. Gara-gara sempat telat itu. Jadi gue nggak ngira bakal 4 tahun kan. Ada momen di mana lo yang kayak anjing. Iya. Itu yang gue nangis di kamar mandi anjing. Bangsat anjing. Temen gue udah berangkat sama gue belum. Tapi akhirnya udahlah grind mode on, kelar. Alhamdulillah kelar. Kalau lu tadi target IPK ya? Gue nggak ada sih, cuma alhamdulillah tinggi juga, jadi udah apa itu crossover aja. Berapa sih mas? Gue di atas 33 juga udah nggak apa. Oke. Terus lebih ke sisi lifestyle sih. Turunin berat badan. Soalnya itu something I struggle with. Karena I used to be Aldo man, ya nggak sih? Kasih tahu dong Aldo tuh apa? Aldo itu adalah ini lagi. Ini Aldo. Ini Aldo. Versi Emir. Nah sekarang Emir begini. Versi lainnya Emir. Enggak, jadi Aldo itu alter ego gue waktu gue masih chubby. Gitu. Dan kelihatannya kayak Aldo aja nih orang anjing. Jadi sebutnya Aldo. Cocok loh kalau lihat fotonya. Iya sumpah kayak ini Aldo yang beneran Aldo gitu bukan Emir. Dan ya tadinya gue segitu. Emang turun berapa kilo? Enggak, tadinya tuh enggak gini. Ini sebenarnya bukan resolusi dari 1 tahun doang. Rasul anjing. Bukan dari setahun doang sih. Soalnya kan gue gendut dari gue 2019 lah. 2019 tuh gue let go of myself banget. Karena gue alhamdulillah gue gak perlu hidup gitu. Hah gimana? Iya enggak bukan yang kayak gue pengen bunuh diri, enggak. Kok gue takut? Enggak bukan. Tapi lebih ke gue gak peduli how I look lagi gitu. Kayak gitu. Karena gue gak peduli orang mikir kayak gimana segala macam. Tapi bukan yang kayak gue nge-embrace kelemahan gue gitu, enggak. Tapi yang kayak gue gak peduli anjing gue bener-bener gak peduli gitu loh. Oh, saya gak peduli itu. Jadi gue waktu itu sampai naik ke 82 81 gitu. Itu 2019 akhir. Itu Aldo. Enggak. Foto yang lu lihat itu Desember 19. Oke. Dan itu gue 82 kalau gak salah, 82. Waktu itu kita lagi hunting foto kayak orang goblok kayak biasanya kan. Waktu kita lihat lagi, anjing, gue Aldo banget gitu kan. Ini sorry ya, no offense untuk semua Aldo di luar sana. Sorry banget. Tapi emang mukanya mirip Aldo gitu. Aldo type beat aja. Iya, gue ngerasa gue lebar banget men. Ini gak kayak gue yang dulu. Soalnya gue yang dulu, gue olahraga, gue ganteng, jawline gue ada. Siapa tuh namanya tuh? Bayu? Enggak. Oh bukan. Bayu Enggak, Bayu kan yang Bayu tuh yang cupunya. Ini, Bayu tuh ini. Anjing, semua alter ego gue masukin bangsat. Kurus banget kan. Kayak busung lapar lu lihat deh. Mau mati. Ya, sekarang sudah bagus. Alhamdulillah. Karena sekarang udah mulai, enggak gara-gara itu gue akhirnya mulai olahraga lagi, mulai taking care of myself, mulai mikir-mikir kalau makan tuh kayak gimana, pola makan. Lu skincare enggak? Gue enggak skincare sama sekali. Lalu pakai skincare gue wudu sih. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Enggak gitu. Jadi dari situ sampai 2022 awal itu gue turun. Gue turun 2020 akhir malah. 2020 akhir itu gue turun ke 72 atau 71 gitu. Jadi 10 kilo lumayan. Akhirnya dari sana sampai sekarang maintain aja gitu. Jadi sekarang gue ada di best shape of my life. Enggak juga sih gue buncit, tapi ya untuk main bola lumayan lah jantung gue. Iya, kardio lu udah bagus sih. Gitu. Itu juga yang pengen gue ingin sih. Itu juga next resolusinya gue pengen balik ke sepak bola lagi. Oke. Kan kita udah kemarin kan bisa lihat di sini kita bermain bola bersama-sama. Yes. Gitu. Yes. Jadi kita kalau lagi nggak ngapa-ngapain kayak kalian bingung kan selama ini kayak ini orang kemana sih kagak podcast? Nah kita main bola sebenarnya. Terus sama Emir kalau nggak podcast ngapain? Main bola. Gitu. Karena kita basis anjing. Kita basisnya football fan semuanya. Jadi benar. Kita juga main bola di football antusias lah. Iya gitu. Dan akhirnya 2022 tercapai. Gue bisa balik main bola lagi. Gue bisa rekindle my love for football gitu. Gitu sih. Itu juga yang ngebantu gue turun berat badan sih sebenarnya. Iya sih bener sih. Tapi itu ngaruh banget kan. Lu makan kayak normal nih. Tapi lu main bola. Iya, tapi kayak enggak terlalu so naik
kayak waktu lu nggak ngapa-ngapain di rumah gitu loh. Soalnya kan waktu 2020 gue tuh nggak ngapa-ngapain di rumah kan. Nggak keluar nggak berani apa-apa. Gue malas banget home workout anjing, jadi gue ya udah numpuk. Oh, lu tipikal yang males ya? Iya, gue malas banget. Coba deh, ntar 2023 berarti lu harus Oke. home workout. Siap. Enak tau? Ini ya convenient ya, kayak tinggal gerak tikar aja anjing gitu ya. Iya, kayak gue. Enak sih. Enak kan? Nextnya gue tuh sholat 5 waktu ditingkatkan. Ih, keren deh. Keren deh, soleha. Keren ya. Soleha banget deh. Soleha banget deh. Ukti out there. You know who to hit up, man. Come on. Pull up game. Pull up gang. Nah, apalagi ya? Sebenarnya yang simpel-simpel itu sih. Sama tadi ya kalau misalkan di hidup ya tadi itu kayak nyari kerja, nyari apa segala macam. Cuma itu sebenarnya resolusi di tahun-tahun berikutnya juga sih. Soalnya itu kan progresif ya. Gak cuma kayak lu pengen nyari kerja dapat kelar, nggak gitu juga. Gitu. Jadi ya resolusi gue juga gak pernah yang terlalu berat-berat banget sih. Paling kayak turun badan, sholat 5 waktu, balik ke main bola gitu doang sih sebenarnya. Dan alhamdulillah tercapai, aman. Semuanya tercapai. Semuanya tercapai. Bahkan ada satu yang tercapai tapi tidak berujung baik. Yang pertama ya. Seperti wanita. Seperti wanita ya. Seperti wanita. Gak apa-apa kan sekarang lagi dekat. Nah, itu Siapa dia. tuh? Enggak. Siapa tuh? Enggak, pertanyaannya bukan siapa. Berapa? Oh iya Iya. Berapa? BTW prosedur nyuruh cepetan loh. Yuk kita move on yuk. Kita move on. Memorable moments 2022. Oke, kita mau ngebahas memorable moments 2022. Mulai dari lo deh. Kayaknya 2022 lo tuh lebih eventful daripada gue. Kalau gue bisa ngeliat sih. Jadi lo dulu aja. Oke. Ini sebenarnya banyak sih sebenarnya. Gue bulan. Gue lupa di bulan. Bentar, gue sidang itu bulan Juli. Berarti Juni gue kecelakaan. Gue hampir mati. Oh. Enggak, ini yang Serius. Gue hampir mati. Enggak serius. Habis hampir mati kehilangan Darah, kehilangan jari juga. Nih, jari gue. Nah, ini ada fotonya. Pokoknya ntar gue kasih. Nih. Oh, ngeri banget difotoin. Iya serius. Enggak apa, taruh foto sini enggak apa? Nggak bisa ya? Iya. Enggak, tapi pokoknya foto gue di ini aja di rumah sakit. Iya. Rumah sakit ada. Gue kan lu tahu gue narsis, gue foto-foto aja di rumah sakit gitu biar orang kayak lu kenapa gitu. Aduh, kecelakaan. Konten. Iya, sumpah teman-teman gue pada kaget kan. Gue konten anjing. Di kamar. Emang bangsat orang enggak tahu diri anjing lagi kecelakaan konten bangsat. Gue lagi tidur kan. Gue udah bangun ngapain ya? Udah gue konten aja. Ya udahlah. Gitu. Uang nomor 1. Iya, uang nomor 1. Brand deals gue gak boleh copot gitu aja. Enggak, pokoknya gitu. Jadi gak apa-apa, tapi printers jangan. Iya, jangan. Itu sumber duit gue soalnya. Itu bulan Juni. Terus bulan Julinya, walaupun dengan jari saya yang hampir hilang ini, saya sidang gitu. Alhamdulillah. Jadi satu jurusan gue tuh pada kayak gempar gitu loh. Gue tetap sidang walaupun tangan gue yang ini, yang sudah cacat ini. Soalnya kan gini ya, pasti lo kan skripsinya turun ke lapangan. Sedangkan jari lo kayak begitu kan kayak agak nggak safe nggak sih buat balik ke lapangannya nggak? Iya. Makanya orang-orang pada kaget kayak coba gue tetap lanjut gitu ya. Coba gue ngasih konteksnya deh. Jadi gue itu skripsian gue itu di lab bener-bener lab kan pemadat aspal. Pemadat aspal itu harusnya dengan manual atau enggak dengan otomatis itu gue ngelempar barang itu ke atas terus kayak mantul gitu harusnya ke bawah gitu madetin si aspalnya. Nah yang dipadetin adalah jari saya. Itu dia. Yang terpadatkan bukan aspalnya tapi jari saya gitu ya. Itu tuh itu sih yang bener-bener kayak gue bener-bener kayak aduh mati nih gue karena beneran darah banyak banget kayak air mancur gitu ya. Iya gue gak bisa bayangin beneran sih. Kayak lu lihat di film-film kayak jadinya yang gitu muncat cam shot tapi darah gitu. Hey what? Apa gimana? Gimana? Bukan ya? Bener sih ke muka sih. Gimana? itu adalah itu bulan Juni. Halfway through terus kayak kalau nggak salah jadi abis gua kecelakaan itu di bulan Agustus atau September itu gua mulai hit 100k on TikTok gitu. Oke. Oh ini resolusi yang tadi berarti ya? Iya mulai kecapai nih gitu. Terus gua lulus September 2022 wisuda gitu. Terus apa ya? Ketemu cewek. Itu memorable. Itu memorable sih. Akhirnya mungkin gue nggak tahu ya ini jalannya kayak gimana tapi so far sih so smooth ya.
So smooth. Gitu kalau gua. Karena my man got Riz. Professor of Rizonomics. Riz God. Gitu kalau gue tuh gitu. Paling yang eventful kayak gitu sih so far ya. Yang gue bisa ini ntar coba lu. Kalau dulu gimana? Kalau gue ini sih berhubungan dengan kerjaan desain gue. Oke. Iya bisa kerja buat Raheem Sterling itu memorable buat gue. Gue kaget banget sebenarnya. Oh iya deng. Iya lu kerja sama Raheem Sterling ya? Iya, gue kerja sama Raheem Sterling. Karena waktu itu World Cup kan ya. Jadi gue tuh sebenarnya tahu kalau World Cup season itu pasti banyak orang yang nyari, banyak klien yang nyari desainer kan, pemain bola gitu gara-gara World Cup. Tapi gue nggak expect bakal Raheem Sterling aja gitu. Gue pikir yang kayak yang kecil-kecil mungkin. Boom, England's number apa? 7 ya? England's number 7 tiba-tiba. 17 ya? Bukan. Tahu lupa gue. Nggak tahu gue. Nomor berapa dia? 10 Harry Kane. Bukan Rashford. Mason Mount. 9 siapa? 10 Rashford gila. Nah. Bukan 11 deh. Nggak tahu lah pokoknya itulah. Ya udah berarti Chelsea's number 7 lah. Ya. Gitu. Raheem Sterling. Itu keren sih. Itu gue kaget. Itu makanya gue anggap itu sebagai memorable moment. Followers wise, gue sama kayak lu, cuma gue nggak ngomongin 100k juga sih. Gue waktu anjing. Gue waktu 2021 berresolusi bahwa gue pengen nyampe 3.000 kecapai. Itu juga memorable buat gue gitu. Yang real life apa ya? Yang real life ya? Sebenarnya punya cewek memorable sih. Memorable kan? Memorable sih. Gak bisa Enggak, lagi. gue ngomong memorable bukan artinya positif dan negatif ya. Bisa dua-duanya, bisa positif dan negatif. Gue gak bohong men. Gak ini sorry aja deh kalau nonton, maaf ya. Jadi ada both sides ya. Jadi ada positifnya dan negatifnya. Iya. Enggak, gue pengen nanya gini. Banyakan mananya? Positif apa negatifnya? Ayo, ini pilih. Wah, kok di pojokan gini, Pak? Negatifnya. Shit. Dropping the mic, bro. Wow. Oh, bahkan ini apa? Self development. Iya. Benar. Iya. Gitu. Lu jujur banget sih. Ayo udah. Cocok jadi karyawan BUMN tuh. Akhlak. Ya, kemarin kita habis tes. Gue habis tes BUMN, gue masih inget. Akhlak apaan? Itu etos kerja. Iya. Akhlak. Amanah. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif. Kolaboratif. Gue lulus BUMN. Enggak. Amin. BUMN kalau nonton masukin teman saya. Itu etos kerja. Iya, etos kerjanya dia akhlak namanya. Disebut bangsat. Tapi iya, maksudnya memorable moments tadi itu nggak cuma yang bahagianya, tapi yang sedih-sedihnya juga. Dan itu sebagai karena banyak yang gue petik dari situ sebenarnya pelajaran. Gitu. Never meet someone who's very possessive. Oh, itu tapi itu iya sih. Lu cerita kayak gitu kan waktu itu sempat kita cerita-ceritaan. Gue juga kayak jadi kepikiran sih, maksudnya iya bener juga. Pelajaran juga buat gue, jadi kayak jangan terlalu into someone yang ya posesif gitu loh. Oh, ada tips lagi buat kalian. Apa? Jangan kayak sebulan PDKT langsung nembak juga, anjing, itu goblok namanya bangsat. Lu nggak kenal sama dia bang, kayak sebulan tuh nggak ada apa-apanya. Oke, harusnya berapa? Ya 4 lah. Bir, tapi waktu itu gue PDKT sebulan doang. Jadi 3 tahun men. Si yang lumayan, itu, kan? yang itu. Enggak, bukan yang. Enggak, I know. Ya pokoknya mantan gue lah. Iya. Gitu. Itu 3 tahun. Mungkin karena sifatnya cocok. Oh benar, tapi itu benar. Mungkin karena juga lingkungannya cocok, cara pacaran lu cocok. Soalnya kalau gue belum gini lah, gue kayak baru 50% tahu cara pacarannya dia. Baru 50% tahu cara dia nge-treat pasangannya. Baru 50% tahu cara pergaulan dia, gitu loh. Ya beda-beda sih berarti. Nge-find out 50% lagi itu waktu dalam hubungan ternyata nggak cocok. Kaget. Ayam gitu. Iya. Jadinya apa namanya, waktu itu gue bertahan sekuat hati tapi ternyata nggak bertahan juga. Gitu. Maboyset. Gitu. Maboyset. Ini auranya langsung kelam. Kagak main bola 2 minggu. Aduh, kemana nih anak nih? Enggak, gue sakit. Tapi waktu itu gue beneran sakit sih. Ya kan sakitnya pasti utamanya dari itu dong. Enggak, lu gak nyadar. Demi Allah. Gue emang sakit waktu itu. Enggak apa-apa, jujur aja enggak apa-apa. Ini kan gue emang jujur ya anjing. Kan pegawai BUMN.
Oh iya men, harus jujur. Saya tidak tes. Iya gitu. Iya, Gue jujur. Gue waktu itu sakit karena emang sakit dan emang putus. Jadi ya udah kayak begitu. Gitu, itu salah satu yang memorable. Sedih dah gue dengarnya. Sabar ya mas. Sabar ya. Cewek itu tricky man. Gimana? Ini nih. Durasi. Enggak apa-apa. Enggak, gimana? Kalau menurut lu cewek itu kenapa? Cewek itu tricky. Ini pengalaman 2002 dulu mengajarkan lu tentang apa ini? Oke. Mengajarkan tentang there's a whole lot of other different women out there. Yang apa namanya? Mungkin belum tercater sama sifat lo, sama keseharian lo, sama kebiasaan lo gitu. Jadi kenapa gue bilang tricky? Mungkin salah gue juga karena gue progresif banget. Sebulan langsung gue resmikan. Itu yang saya wanti-wanti kan? Iya, sedangkan abang sebelah ini udah kayak sabar dulu. Tiba-tiba udah nembak aja, lu goblok anjing. Udahlah nggak apa, tanggung jawab ya gue. Kalau kita PDKT barengan ya? Kita PDKT barengan, cuma dia nggak kelar. Sedangkan gue sebulan tapi emang gue orangnya kayak begitu sebenarnya. Itu yang bikin gue belajar juga karena dari dulu gue orangnya gampang narik kesimpulan. Oh ini orang kelihatannya aman, gas. Tanpa cari tahu lebih lanjut lagi. Sedangkan kalau lu kan kayak bener-bener nunggu aman banget. Iya. Baru ya next step lah gitu. Gue itu menerapkan 4 months rules. 4 months rules yang artinya adalah 7 bulan. 4 months. Oh, 4 itu 3 ya? 4 4,5. 40. Lu tolong apa gimana sih? Dia 4 months rule. 4 months rule. Iya. Gue ngerti lagi maksud lu. Kita silence the production. Silence the producer. Jadi 4 months rule kalau gue. Jadi kalau gue lihat kan gue bergelutnya di dunia TikTok. Jadi orang-orang pernah bilang, lu nggak bakal bisa di ghosting, nggak bakal bisa di curving. Nah, lu gue kasih istilah baru, bisa di curving, nggak bisa di gaslighting. Kalau misalkan lu udah kenal dia selama 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Itu safe bet berarti 4 bulan ya? Safe bet. Kalau menurut gue. Karena gue udah ngeliat teman-teman gue yang PDKT di bawah 4 bulan itu otomatis mayoritas lah. Itu susah. Tapi menawinnya. Another reason why women are tricky. Karena ada yang gak tahan 4 bulan. Ada yang kayak 4 bulan, oh gue rasanya kayak gue dimainin doang nih. Mungkin lu kurang komunikasi kali kalau menurut gue. Tapi kan lu lihat sendiri cara komunikasi kemarin. Iya sih. Iya. Enggak mungkin ya itu mungkin. Ya emang kecepatan aja sih menurut gue. Iya kecepatan. Karena lu flirty abis nih anak flirty abis. Sumpah gue gak bohong. Dia kalau di Kan gue professor of reason. Iya. Salut gue. Lu S3 ya. S3 Riz. Tapi lu selama 4 bulan itu gak takut kayak anjir. Diambil orang. Iya, jangan kayak gini gak ke gue. Nah, itu case gue. Kalau gue tuh pede abis gitu orangnya. Iya. Dan gue ngerti sih maksudnya kayak kalau misalkan gue gue bisa bikin dia se-invested mungkin ke gue sampai dia bakal nge-ignore cowok lain kayak gitu. Damn. Benar sih. Keren sih itu. Iya. Jadi kayak lu gak akan takut diambil orang lain. Soalnya kalau misalkan dia suka sama lu, dia bakal nungguin tuh 4 bulan. Gak mungkin kayak 4 bulan kelamaan. Aku ingin sama cowok lainnya sebulan. Gue karena di awal juga ngomong, gue gak pernah PDKT kurang dari 4 bulan. Gue bilang kayak gitu. Paling bentar gue 6 bulan mungkin. Oh wow. Iya, gue gak pernah secepat itu. Jadi kayak ya udah. Gue pengen tahu lu kayak gimana, masalah lu ada apa aja, gue bisa solving problemnya enggak, lu bisa ningkatin gue secara personal enggak gitu. Itu tuh yang belum gue. Serius. Kalau yang main-main ya nggak usah PDKT dong. Bercanda. Lu masuknya one night stand. Astagfirullah. Jangan dong. Nggak itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu bukan contoh yang baik ya kawan-kawan. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa gue anggap memorable karena banyak pelajaran yang bisa gue ambil. Like that people. Iya sih. Ya nggak jauh-jauh lah. Pasti kita masalahnya di cewek terus. Iya sih. Apalagi umur-umur segini. Tapi lu pengen tahu gak sih gue deket sama berapa cewek 2022 ini? Gue mau nebak boleh gak? Boleh. To the nearest berapa ya? 10 ya? Apa lebih? Enggak, goblok gue dulu. Ya udah. Gila lu ya. Lonte gue anjir. Siapa tahu, soalnya gue juga segituan.
Enggak, bukan 2022 ini, tapi dalam setahun gue pernah segitu banyak gitu loh. Nah, oke, gue tebak ya. Coba tebak exact number. 4. No, lebih. 7. Ya, betul. 7 cewek. Enggak, dari mana aja itu? ada yang ketemu langsung Dari hotel A. Dari hotel B. Enggak. Ketemu langsung ada, dikenalin temen ada, dikenalin oleh aplikasi kuning ada juga. Ntar aplikasi kuning juga bakal ada episode sendiri ya. Oh, boleh. Asik. Boleh. Asik. Boleh. Aplikasi kuning. Karena kebetulan banyak cerita yang akan diceritakan. Oh, banyak. Tapi ya gitu sih. Tapi ya sekarang udah stay untuk satu orang sih. Asik, bisa loyal gitu deh. Bisa, gue kalau udah ketemu yang pas. Tapi tadi gue lihat belum dihapus tuh aplikasinya. Gue udah bilang ke dia, gue lagi main-main sama lu pada kan. Oh. Kan kita untuk research. Cepu dah lu Mir. Tahu, kampret lu. Cepu dah lu. Lu bacot anjing. Enggak, itu bohong ya. Bohong, sebenarnya udah enggak ada aplikasinya. Enggak, gue jujur. Emang ada kok. Coba kalau lihat. Tadi baru match. Enggak. Bercanda. Gue loyal. Please percaya sama gue. Buat orang sana. Amanah. Buat Kan orang di sana yang misalkan match sama Jaseng, Anda bukan satu-satunya. Sebenarnya sih udah punya cewek. Itu cuma bercanda doang. Ya udah, untuk ceweknya Jaseng, jangan. Anda bukan satu-satunya. Dia nonton gila. Dia nungguin tiap episode gila. That's why I call you out. Enggak, bercanda. Gak apa, kan kita saling serang tadi, gak apa-apa. Iya, gak apa. Ini mutual attacking ya. Iya, gak apa-apa. Ngapa? Friendly fire goblok. Ini menjatuhkan satu sama lain deh. Episode ini Friendly fire aja. Mutual attacking. gak apa, dia ngerti kok. Oke. Dia mah anaknya asik dia. Gak apa ya. Percaya aja Mas, sebelah gue ini. Harus percaya. Prospeknya bagus kok. Udah, kita lanjut ya anjing. Ayo apa? Gitu bahas emang. Itu aja sih menurut gue memorable moments gue. Cewek berarti ya? Cewek lebih paling memorable. Karena sebenarnya kalau misalkan cewek itu kan, ini gue dari Maret sampai November. Berarti kan itu kayak 8 bulan dari 12 bulan. Ya kan? Ya itu majority dihuni oleh cewek itu. Makanya lumayan besar perannya dalam memorable moments 2022 gue. Gitu teman-teman semua. Nah, selanjutnya Apa? Segmen pembicaraannya terakhir nih ya. Gue pengen nanya tentang resolusi 2023 lu gitu. Kalau gua, yang pertama, gua nggak tahu lagi udah pacaran atau belum ya. Let's kita berharap aja lah ya. Gini, mungkin bahasa gini. Kalau misalkan everything aligns, pacaran. Iya, gitu. Kalau misalkan belum ya belum. Iya, gitu. Oke, satu. Ya, satu. Sabar. Lo udah nyaman sama orang ini? Nyaman. That's when you're vulnerable, boy. Enggak, gue kalau masalah hubungan tuh gue orangnya yang rasional justru gue. Oke. Gue orangnya yang rasional, abis. Pintar, bagus. Gue rasional abis kalau masalah hubungan. Itu satu. 2, kerja di BUMN. Kerja di BUMN. Amin. Akhlak. Amin. Akhlak nomor 1. Tuh, yang kedua. Nomor 3, punya etos kerja akhlak. Nomor 3 itu adalah let's say gue bisa menyicil mobil lah. Amin. Oke, that's good. Amin. That's good. Tuh, terus yang keempat adalah apa ya? Followers yang ringan. Kayak lo kecilan perutnya atau paha lo kecilan. Enggak sih, gue you're happy with yourself. Iya, gue happy with myself, bro. Asik. Embrace the fact that you're fucking fat gitu ya. Kok fucking fit, bro. Hey, fucking fit. Oke. Iya, terus yang terakhir itu mungkin ya di sisi pekerjaan sampingan gue ya, saat asal gue. Followers TikTok gue 300,000 lah. Mungkin. Oke, nambah double lagi. 90,000 lagi. 90,000 lagi. Gampang itu buat Jaseng mah. Amin. Up dong. 400 lah. Boleh deh 400. Oke. 400 jadi 400. Yes. 400 saya terkena. Nanti 2023 31 Desember kalau udah 400 nanti ditraktir sama dia. Iya. Oh, benar. Iya, traktir. Follow Jaseng, semuanya follow Jaseng anjing sekarang juga. Sibuk gue traktir semuanya. Ayo, kemana?
Apapun itu. Gyukaku. Iya. Amin. Makan enak. Gue juga deh. Apa? Enggak lu. Ntar gue juga. Enggak, gue udah. Udah, itu terakhir. Ya udah, gue mulai dari ringan-ringan dulu ya. Hmm. Gue masih pengen turun lagi sih berat badan. Berapa gila? Kan gue sekarang 71. 71. Gue pengen di bawah 6, enggak di bawah 70 lah. Kayak 69 gitu gak sih? 69 ya? Tapi gue beneran pengen 69. Jadi kalau orang nanya kayak, berat lu berapa? Nice. Enggak bercanda. Tapi ya di bawah 70, di atas 65 lah. Itu menurut gue ideal gue sih. Play more football, definitely. Karena gue suka bola. Dan lu selalu nyetak gol ya sama assist setiap kali kita main. Ya, karena gue main di depan, Pak. Itu a given thing gitu loh. Beda kalau gue main back. Ini spesifik banget nih. Gue pengen di 2023 gue pengen nonton timnas di stadion langsung. Oh iya, ada AFF ya? AFF kan sebenarnya sampai Januari doang. Kalau misalnya itu masih nggak kesampaian, gue pengen nonton U20. Oh iya, World Cup ya? Januari. Iya, World Cup U20 kan di Indonesia tuh. Jadi seenggaknya gue satu pertandingan aja gue harus nonton langsung gitu. Karena kan ada Hoki Caraka. Banyak sih kan pokoknya. ada Marcelino Ferdinand. Oke. Iya, gue pengen nonton, itu salah satu bucket list gue juga sih di 2023. I guess yang lebih berat-beratnya mungkin cari kerja. Iya kan? Cari kerja, tapi gue lebih prefer ke swasta sih. Oh, lu lebih swasta. Apply. Iya, job seeking juga itu sampai sekarang juga masih gue dari sekarang pun udah gue lakuin gitu. Tisu basah bisa lebih parah ini anak sini dilupain anjing. Tisu basah bisa shutdown. Enggak, maksudnya Gimana? Doa lu jelek banget anjir. Enggak bercanda, maksud gue tisu basah bisa lebih satu bisa menggaet viewers lebih banyak lagi. Amin. Average-nya per episode. Amin. Gitu. Yang kedua, kita bisa lebih nge-influence banyak people. Amin. Banyak people. Kita bisa nge-influence banyak orang buat ya nonton, buat Menghibur. Iya, kita bisa menghibur pastinya itu. Dan threshold-nya tercapai lah yang ada di itu ya. Amin. Monetisasi. Amin. Get the bag. Hey, of course man. Iyalah. Lo harus jujur. Iya. The bag is the bag. The bag Is the bag. Tapi prioritas kita menaruh senyuman di wajah kalian. Ini gila, keren banget. Enggak, sebenarnya gini, kita mau dimonetize kan. Iya. Biar kita ada dana buat ngebenerin produksi. Oh iya benar. Tuh. Jadi kalau misalkan kalian help us get to that level, kita bakal lebih proper lagi. Betul. Enggak set di kamar doang, tapi kita bakal set di serius, pokoknya lebih serius lagi. Bigger and better things for Tisu Basah, itu yang paling penting. Amin. Desain ya. Ya desain oke. Work for bigger clients. Itu pasti. Amin. Siapa lu? Cristiano Ronaldo. Ya kalau misalkan bisa kenapa Itu enggak sih? big money loh. Tapi gue nggak yakin sih. Iya sih mereka. Gue nggak yakin mereka bakal ya segitunya lah. Mereka bakal banyak. Banyak tahu sekarang yang udah mulai aktif di sosmed kayak TikTok gitu-gitu, pemain bola. Iya. Bisa. Oh. Kayak gue pengen masukin visuals ke TikTok deh. Iya boleh bagus. Tapi gue nggak tahu kontennya diapain. Kayak selain before after gitu. Ya nggak apa-apa before after aja. Banyak kok. Itu dulu aja mungkin iya. ya. Oke, berarti itu salah satu resolusi yang 2023. Emir main TikTok. Tidak menutup. Lu bakal melihat muka saya setiap hari berarti. Ya nggak apa-apa lah. Gue juga nggak main aja udah ngeliat mulu anjing. Iya sih benar sih. Tiap minggu tag anjing. Terakhir, misalkan gue dapet sekarang gue berapa sih? Bentar ya teman-teman ya. Apa sih? Lu ngomongin apaan? Sekarang 3.600. Oke. Misalkan gue sampai 5.000 aja. Oke. Naik 1.400. Iya. Mau traktir apa teman-teman? Gua pingin lu naktir gua. Kesepakatan bersama lah. Kalian pengen apa? Apa ya? Anything. Kita liburan mau. Enggak serius lu? Gak apa-apa sih. Asik. Liburan. Ya liburan aja. Geblek. Tapi semuanya gue yang bayar. Hey. Traktirnya. Ya udah boleh. Dah, Lir. Salaman sama gua.
Gue ya? laku kan. Oke, besok facialnya shutdown. Enggak bercanda. Gue pengen 5.000 karena gue pengen ya pasti lebih di luar sana dan ya menraktir anak-anak ini enggak apa sih. Iyalah. Amin. Itu sih. Kan kita mau ke segmen selanjutnya enggak sih? Kita mau ke sini. Ayo, jadi jelek. Nah, sebelum kita akhiri episode hari ini, kita ada segmen yang udah kita tunggu-tunggu nih. Apa itu? Kita bakal ngadain Q&A. Asik. Q&A atau ya curhatan yang kita bakal tanggepin gitu. Iya, jadi kita udah pernah nanya tentang beberapa pertanyaan sama audiens tisu basah di luar sana. Yoi. Dan kalian come through with some questions yang bakal kita jawab. Oke. Gitu. Oke, langsung aja. Nomor satu adalah ini pertanyaan random sih, bukan kayak seputar 2022 atau kayak gimana. Oh iya, nama kalian juga bakal disensor kok. Ya, nama kalian disensor. Untuk yang pertama, @Bayu_Purnomo. itu bapak gue. Oh, bapak lu. Sorry. Jadi gue mulai curiga nih, jangan bapak gue fans lu nih. Iya, bapak lu follow gue berarti. Nah, gue tanya nih kalau balik. Pasti abis ini Aldo. Iya, abisnya Aldo. @Bayu_Purnomo. Apa kata Bayu? Cinta pertama kalian siapa sih dan kapan gitu? Oh, ini yang belakang kamera jawab juga gak sih? Boleh banget dong. Gue nggak ada sih. Nggak ada. Jadi lu sebenarnya Hidup gue dedikasikan untuk Tuhan. Itu keren banget. Itu cinta pertama gue. Rafa? Oh, bukan. Shout out Ustadz Rafa. Ini mukanya. Oke, cinta pertama. Siapa duluan? Lu dong, kan gue Duluan. bertanya. Sebenarnya cinta pertama gue tuh bukan pacar pertama. Karena pacar pertama itu gue ya kayak masih SD, cinta monyet yang kayak nggak serius banget, cuma karena ngeliat kayak oh dia cantik, gue pengen PDKT, bukan PDKT malah, oh dia cantik, gue pengen nembak, diterima, ya udah akhirnya cuma kayak BBM-an doang kayak nggak jelas. Tapi yang serius pertama kali itu waktu gue SMP, itu gue kelas 8. Itu pertama kali gue ngerasain PDKT serius, ngerasain tarik ulur, dan ngerasain apa namanya ya something semi serius gitu, kayak ngerasain kebahagiaan ada seseorang yang lo suka di hari-hari lo kayak gitu. Itu gitu kapan? Waktu? Itu kelas 8 waktu gue SMP. Iya like I said tadi itu bukan yang pertama kali, cuma itu yang paling berkesan sih bahkan sampai sekarang. You know who you are. Nih, Lanjut nggak kira-kira? Nonton ya? Enggak lah. Tapi jadian? Jadian? Bentar doang. First love lu jadian? Enggak, ini bukan first love, man. Kan punya first love. First love sih. First love yang beneran first love. Iya, maksudnya bener first love. Ini first serious deh, first semi serious deh. Iya. Kalau first love berarti yang SD dong gitu, beda. Gitu. Kalau ini yang pertama kali kayak bener-bener agak sedikit serius, ini sih. Dan iya jadian. Lanjut. Kalau lu gimana? First love gue itu tuh SD, man. Enggak beneran SD. Dan serius. Lu masih sependek ini anjing SD. Lu pendek lagi deh. Ya gue juga SD sih. Itu gue kelas 2. Anjing ya. Lah ini ngentel. Kalau kelas 6 enggak mau. Enggak serius. Gue mau cerita. Jadi gini. Okay. Gue itu kalau udah suka sama cewek suka banget. Sejak SD. Dan lu tahu gue baru ngobrol itu kayak kurang lebih 6 bulan dia cabut ke Bandung, men. Aduh, yang kayak gini nih. Itu awal mula Jaseng Sad Boy. Dari situ, dari SD sebenarnya. Berarti lu yang nonton. ini origin story villainnya Jaseng ini gara-gara lu ngerti lu? Sampai ke Bandung segala lu namanya. Iya, sumpah kayak gue dulu sejemputan sama dia, kayak gue tahu rumah mana. Sejemputan. Ngomong. Hah? Ngobrol. Hari ini kamu bawa bekal yang dino ya? Gitu. Terus kayak ini apa makan bekal bareng gitu-gitu. Nugget kamu ABC ya? Kalau aku dinosaurus. Iya kayak gitu. Pokoknya lucu-lucu kayak gitu anjir. Serius itu dari SD kelas 2. Padahal gue sekolah Islam loh. Yang kurang ajar gue emang. Sekolah gue juga Islam itu juga kelas 2 SD 3 SD juga banyak yang nyeleneh. Iya, nah kayak gitu. Surat-suratan gitu nggak sih? Iya. Kayak tiba-tiba teman gue kayak itu dorong gitu. Terus kayak ngobrol. Iya. Terus gue kayak pura-pura nangis sebenarnya seneng. Oh jangan. Bro nanti kayak yes. Itu SD jadi kayak gue baru ngobrol kayak 6 bulan terus dia tiba-tiba cabut men ke Bandung terus gue nggak tahu sampai dia pindah atau pindah oh, tapi nggak ngomong sama siapa-siapa
kayak gue masuk di kelas Udah 3. nggak ada. Iya, terus si ini Innalillahi kemana? wa- bukan. Bukan. Si ini kemana gitu. Nah, lu nggak tahu. Si. Tasya namanya. Aduh disebut. Serius. Ada apa dengan Tasya? Namanya Tasya. Oke, Jadi oke. kayak gue kayak, hah? Emang kemana dia? Ke Bandung, gila. Pindah, udah nggak di sini lagi. Terus gue kayak, gue seminggu men, gue kayak sedih gitu. Nangis. Di perosotan SD, Terus kayak masuk kelas kerjain LK kayak. main ayunan dia. Terus tadarus pagi-pagi kan gue kayak, anjing. Tadarus anjing. Enggak, salah. Slip out, salah. Enggak, maksudnya bukan begitu kayak, aduh, gimana sih gitu loh. Gue baru kayak pertama kali. Nah, abis itu gue di SD nggak deket sama cewek sama sekali. Sampai kelas 6 Masih galau. masih galau. Kelas 7 baru jadi fuckboy. Oh, berarti origin story bener. Origin story emang. Origin story. Emang lu penyebab gue kayak gini anjir. Nah, coba lu nggak pindah, nggak punya pacar Jasin. Emang enggak sih. Emang nggak ada kan? Emang enggak. Emang nggak ada. Itu cinta pertama gue tuh itu kayak, aduh, Itu eventful juga sih. Enggak. Iya, lumayan. parah sih itu. Uh-huh. Gue pengen nyari dia ke warnet. Goblok ya. Gue nyari ke warnet. Siapa tahu dia lagi main CS Dulu gitu katanya kan. dia sering ke warnet terus gue Lagi kayak main Counter Strike gitu. iya gue kayak nyari ke Zoom. Iya. Gue kayak mana ya? Katanya Main seal online. jadi teman-teman gue tuh pada Main ngisengin CF. gue. Jadi teman-teman gue tuh ngisengin gue. Mereka bilang kayak, gue kemarin kayak ngeliat dia di sini deh, di Zoom gitu. Gue ke Zoom pak. Anak SD kan bego ya. Berharap dia main Iya, Dota, terus terus- makan mie goreng, kakinya satu diangkat. Terus gue kayak nepok gitu. Tasya gitu kayak. Bisa kayak, Gitu. ya, siapa ya mas? Siapa yang mas anjing? Siapa ya dek? Oh bukan ya. Terus sedih gitu. Bukan Iya. Tasya. Tatang. Iya, bikin Abang-abangan. tatang sih. Bikin tatang. Abang-abangan. Abang-abangan. Abang-abang gondrong tatang. Lagi minum extra jus kan. kubim. Nah, Lanjut. Itu yang pertama. Ya, next one lah. Hmm. Yang kedua adalah tipe cewek, ngomongin cewek ya. Jadi ada dari Glizzy Gobbler 69. Jadi dia ngomong pertanyaannya adalah tipe cewek lu tuh kayak gimana, men? Tipe cewek lu kayak gimana? Kan gue nanya. Ini nanyanya serius loh. Ini Abang Glizzy Gobbler. Ini Glizzy Gobbler itu bikinan lu kan? Iya bikinan. Kan gue bilang gue samarin namanya. Abang Glizzy Gobbler tuh nanya. Gue duluan berarti ya? Iya. Oke, yes. Gue gak neko-neko sih. Gue yang penting nge-value apa ya? Ngapresiasi gue itu satu pasti. Nge-value perjuangan gue. Terus juga yang bisa dekat sama keluarga. Itu kok jadi kayak istri gitu ya? Bukan Ya nggak kayak apa-apa pacar kan gitu. itu your ideal type. Udah Iya. umur ya, Pak? Udah umur ya? Oh gak mau gue umur Tua banget kayak lu. Udah umurnya gue masih segini kok. Taat beribadah, taat beragama itu pasti. Ya kalau misalkan cocok selingkungan segala macam itu udah given ya, udah nggak usah diomongin lagi. Yang sefrekuensi juga itu kan pasti yang kayak udah ini. Not so much about looks sebenarnya. Although pasti nilai plus ya kan. Siapa lagi ya? Bisa dibilang sifatnya nggak jauh beda dari gue sih. As in kayak misalkan bukan yang sama-sama keras kepala gitu kan, sama-sama kan gue keras kepala sebenarnya orangnya. Gue juga bukan pengen yang kayak dia keras kepala juga, tapi maksudnya kayak sama-sama hardworking, sama-sama rasional, sama apa sih? Pokoknya sama-sama mikir sehat, sama-sama nggak Berarti sebenarnya bukan orang yang sama, tapi values-nya sama. Values-nya sama, bener. Iya. Oke. Values-nya sama gitu. Yeah. Karena gue pikir itu sih yang bisa bikin suatu hubungan berharga, mahal. Itu. Dan pertanyaan tambahannya adalah di 2022 ini lu udah ketemu belum sama orang yang itu? Itu dia. I thought I did. You thought you did. I thought I did. Tapi tidak ternyata. Belum. Ya. Tidak meant to be gitu. Okay. Apa gimana? Apa? Tidak meant to boys. Tidak main to boys. Main tuh boys aja. Main to be. Although we've come Till the end. Oh iya jangan.
Kalau gua, lu nggak mau nanya gua? Ini pertanyaannya. Tadi gue masih mikir, gue masih ada lagi. Oh, ada lagi? Enggak, gue masih mikir. Cuma kayak enggak sih. Kalau lu gimana? Kalau gua itu adalah yang pertama. Ketuhanan Pertama. ting 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 tak ting. Kalau yang pertama itu adalah dia yang penting kalau gua ya, dia tuh nyambung sama gua obrolannya. Karena kalau menurut gua komunikasi itu yang paling penting sih kalau di hubungan gitu. Kunci ya? Iya, karena kalau misalkan gua nggak bisa nyambung sama dia gitu, even though dia cakep, secakep Wulan Guritno atau Chelsea Islan gitu, tapi kalau misalkan dia nggak bisa nyambung sama gua obrolannya, ya buat apa? Masa gua pacaran diem-dieman gitu? Iya. Jadi yang kunci bukan mimpi. Bukan. Niji itu salah. Niji itu salah. Enggak. Salah, udah politik dia sekarang. Jadi komunikasi adalah kunci gitu. Gitu. Itu yang pertama. Terus ya kalau habis itu paling kayak ya dia tahu agama lah. Gua kan ya berasal dari keluarga yang Islamik gitu. Walaupun gua enggak terlalu Islami, tapi gua kan pengen mempunyai pasangan yang Islami gitu. Gitu sih. Itu kedua. Terus yang ketiga ya kita enggak usah bias lah ya. Gua ya ngeliat dari fisik juga sih. Pasti. Tapi maksudnya itu nilai plus gitu loh. Yang pertama ya kita harus nyambung gitu obrolannya. Gitu. Ya seenggaknya yang kayak di mata lu cantik tapi di mata orang bisa aja ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa yang penting banget. Kan ya kan lo yang ngejalanin, lo yang lihat Iya. dia mulu tiap hari. Iya, ya karena udah. kalau kata orang-orang tuh tipe gue tuh aneh sebenarnya. Maksudnya nggak umum lah gitu. Kalau cewek-cewek, cowok-cowok Indonesia itu kan sukanya yang kayak bening-bening gitu. Gue nggak mau. Gue yang kayak sawo mateng langsat gitulah. Si domestic Domestic beauty, local pride. iya yang kayak gitu-gitu tuh. Terus yang terakhir itu adalah gue tertarik sama orang yang pintar. Intelligence. Bukan as in kayak Pintar dia 10 pintar tambah 10 20 gitu bukan iya, ya? bukan. Kalau Tapi 10 kayak- tambah 10, 9 plus 10 is 21 is oke. Tapi maksudnya yang berwawasan luas lah ya. Iya, Nah. ya pintar dalam hal akademik ya udah oke. Tapi gue lebih kayak kepintaran emosional sih. Mungkin kata yang pasti yang tepat tuh bestari orangnya. Bestari itu gimana? Bestari itu kayak wise secara general gitu, kayak mengetahui. Ini ada di banyak tes hal. BUMN kayak kemarin deh. Ah, emang ada? Ada di gue ada Bestari. Oh, di gua enggak ada. Oh, Ya gitu deh. ada Bestari. Bestari. Itu, berarti gue juga deh yang bestari pokoknya. Ya, tadi gue nambah. Tai. Itu apa? Thank you producer. Itu apa? Itu paling itu sih kalau gua. Itu yang pintar. Jadi ini ya yang cakep, sebenarnya yang ini. yang gak neko-neko kayak realistis gitu. Iya. Ya kan? Dan yang pasti semua orang juga pengen punya pasangan kayak gitu. Iya, Itu dan mungkin kalau gue bisa bilang ideal type gue udah muncul nih gitu di tahun 2022. Ini Mungkin bisa jadi potensialnya lah ini kenapa beda? gitu. Oke, final question Apa tuh? sebelum kita masuk ke curhatan-curhatan mereka di tahun 2022. Oke. Yang terakhir adalah lebih pilih jadi content Dari siapa? creator. Oh iya, dari siapa? Siapa? Ini dari Mulyono_145570. Angkanya tuh berdasarkan apa itu? Nggak tahu, tahun kabisat kayaknya. Pertanyaannya adalah lebih pilih jadi content creator atau kerja sesuai di bidang lu. Kayak misalkan gua teknik sipil, lu di teknik informatika gitu. Apa? Oh, that's a hard one, man. Iya, itu. Yang pasti faktornya satu, the bag. Itu sih. Bread comes first. Iya. Pasti kan kalau misalkan kita misalkan ini gue ngomongin case gue ya. Kalau case lu mungkin beda. Case gue kan gue juga nggak terlalu gerak di content creating yang kayak putting my face out there selain podcast ini gitu kan. Jadi gue bisa dibilang the bag is bigger di korporat misalkan kayak gitu. Tapi again gue nggak bisa lagi kerja kantoran. Bukan nggak bisa ya, belum pernah nyoba. Cuma maksudnya kayak kalau gue kerja di bawah orang masih belajar lah. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya short answer sih creating content, cuma itu kayak bakal jauh lebih effort. Tapi ya hidup ini pasti effort semuanya kan. Iya, itu dia. Gitu. Jadi pilihan gue kayak bisa milih dua-duanya nggak sih? Nggak bisa anjing ya? Nggak bisa dong kan milih.
Fuck susah anjing. Kok gue marah-marah sih bangsat. Korporat. Oke. Ya bagus. Pertanyaan lu bagus. Jawaban lu bagus. Kalau gua itu adalah money wise sebenarnya ya. Ini jujur-jujuran ya. Money wise sebenarnya kalau untuk anak-anak fresh graduate gitu, Bex content creator sih. Jujur. Karena duitnya banyak. Ya pasti. Banyak gitu. Dan bisa menghidupi gue sebulan gitu loh. Gue bisa kayak ngekos, makan sepuas gue. Terus kayak beli baju seterserah gue gitu. Beli celana, beli PS bahkan yang gitu-gitu sebulan. Cuma sebulan gitu loh. Cuma kayak sebulan gue nyari duit gitu. Tapi kalau untuk on the long run, korporat dong. Mereka kan menyediakan asuransi. Iya, job security. Benefitnya banyak. Kayak misalkan dari asuransi, dari mungkin bisa KPR rumah dan lain-lain gitu loh. Kayak housing loan, terus juga ada kayak misalkan lu mau beli kendaraan gitu kan, mereka juga bisa cover gitu. Kalau ke bank juga enak ngomongnya. Iya, lu punya income yang tetap gitu. Kalau content creator nggak bisa, lu kerjanya apa gitu, pengen ngeloan ke bank gitu. Lu beli apa harus cash ya. Iya. Lu content creator di mana mau anjir kalau ke bank. Dan juga kayak misalkan lo kerja korporat, pasti kan itu kan kayak nge-build karir lo juga. Iya lo punya, gitu. CV lo rame lah bisa dibilang. Iya. Macam kayak yang bisa jadi ntar lo tuh udah gede, lebih gede lagi, kayak bukan lo yang nyari kerja tapi kerjaan nyari lo gitu loh. Iya gitu. Benar, karena gue sebenarnya aktif di sosial media itu sebenarnya untuk sake of gua personal branding sebenarnya gitu loh. Ya gue sengaja sebenarnya kayak untuk yang 6 bulan sekarang ini abis gue lulus kayak ya udah gue fokusin di sini dulu, gue build personal branding gue yang baik, yang bagus dan emang nggak ada maksudnya flowsnya sedikit. Abis itu nanti gue masuk ke BUMN let's say atau enggak swasta atau enggak ya apapun itu, nanti itu gue punya brandingan yang ya gue aktif sosial media loh. Lu mau pakai gue as in content creator bisa, as in pekerja bisa gitu. Jadi ada benefitnya versatile juga. Versatile gitu. Punya ini high income skill ya. Iya gitu loh. Gue saya asal ya ini bakal tetap gue lakuin terus content creator gitu loh. Mungkin nanti ya sekarang kan kita fokusannya. Nanti kalau ke depannya itu jadi kayak sampingan aja, saya asal gitu loh. Jadi gue kesampingin dikit. Walau iya tetap income-nya tetap ada gitu loh. What an answer teman-teman. Gitu kalau gue. The wise Jaseng has spoken. Tiba-tiba berubah ya gue. Itu berubah. Peng. Aku jadi CEO maunya gitu. Jadi ini apa? Master U gue. Jadi Master U gue. I've changed my ways. Itu kalau untuk pertanyaan. Nah kita yang ini nih curhatan masyarakat penonton plus 62. Kita ini ceritanya menarik loh. Ini menarik ya. Gue pengen baca-bacain deh. Serius gue. Kayak dari siapa? dari Bayu Wicaksono. Bayu lagi nih. Bayu banyak nanya nih. Tapi ini Wicaksono beda marga dia. Ini Bayu kalau di kelas dosennya kesel ya. Iya kayak Bayu Bayu lagi nih. Bayu emang ambis gitu. Iya. Apa kata Bayu? Dia curhat, gue ditikung temen sih, tapi diikhlaskan aja lah. Waduh. Oh dia ditikung temen Ikhlas dia. Menurut lo gimana? Kalau gue tampol sih temen gue. Lo tampol temen lo? Iya, gue nggak suka ditikung-tikung gitu. Karena pengalaman gue diselingkuhin gitu aja sih. Kayak. Diselingkuhin. Iya, gue nggak suka tuh yang gitu-gitu. Temen gue nikung di Monas ya. Anjing. Udah gak ada ya? Masih bisa ya? Kadang-kadang. Oh, masih bisa. Kadang-kadang gue itu naik kereta ada yang masih ngepet-ngepet gitu. Berarti lu tipe-tipe yang kayak lu bakal stand up ke orang yang nikung lo? Oh iya, gitu. Gue tipikal yang ngelabrak gitu loh. Oh, cara resolusi lu sama orang gimana biasanya? Gue kalau misalkan gue ada masalah sama orang nih, misalkan let's say gue punya masalah sama lu, gue punya masalah sama lu. Misalkan gue punya masalah sama orang di luar gitu. Gue datengin beneran kayak, bisa ketemu gak sama gue sekarang? Gue gak ngomong di chat. Gak kayak gitu ya? Kok lu drop names? Enggak, itu di blip itu. Doing work. Editing work. Nah itu jadi kayak misalkan gue ketemu sama orang baru. Orang baru sih. Misalkan gue ketemu sama orang yang lagi ada masalah sama gue. Terus gue kayak bisa, ya gue harus ketemu sama orang. Gue gak bisa ngelesain itu di chat gitu. Gue masalah sama cewek, masalah sama apapun itu, masalah sama temen dekat gue kalau ada problem sama dia, atau gak misalkan dia ada problem, gue gak mau kayak, udah lu curhat aja di lewat telepon gitu. Gue gak bisa, gue harus kayak at least ketemu sama gue, ngobrol 4 mata,
masalahnya apa, kita selesaiin yuk bareng-bareng gitu. Ya kalau lu mau berantem bisa oke, tapi maksudnya at least abis setelah kita ketemu itu kita udah selesai. Kalau gue gitu sih. Jadi abis berantem dah kita damai. Iya, damai beneran gitu loh. Jadi dia juga jadi tahu setelah tangan dia patah udah damai gitu ya. bisa jadi. Hebat. Apalagi kalau dia temen gue jadi selingkuhannya mantan gue mungkin. Gue kan ini case beda. Experience. Ini case beda. Ini case yang berbeda. Enggak. Gitu. Jadi kayak ya udah gue nggak bakal bisa damai sih sama orang kayak gitu. Sebenarnya tapi at least kayak kita nyelesain masalah yang ada di situ aja. Gitu kalau gue soalnya enggak yang tipe kayak gitu. Gue sebenarnya orangnya Apa hit and run? Gak gitu anjing. Gue tuh orangnya sebenarnya gini. Misalkan lu ditikung. Pasti kan gini, sebelum lu sama si cewek ini, lu bisa nerawang gak sih kayak ini orang kayak gak cuma gue deh yang deketin. Atau kayaknya laki dia gak gue doang deh yang deketin dia segala macam kayak gitu. Kalau misalkan gue tahu ada satu orang atau orang aja yang suka sama dia, nggak akan gue deketin. Karena gue orangnya malas banget berhubungan sama yang kayak friends conflict. Oh oke. Gue malas banget. Oh jadi lo avoid itu? Gue avoid itu. Jadi dibanding gue harus make amends sama orang itu, lebih baik gue mengorbankan cewek ini nggak gue deketin. Tapi gue tetap punya hubungan baik sama teman gue ini. Kayak gitu gue malah. Bukan karena gue cupu ya. Kayak gue berantem bisa aja berantem anjing, gue jago berantem. Sabar. Gitu. Gue sebenarnya lebih ke avoid dibanding ini. Pasifis. Pasifis. Mencegah daripada mengobati. Like that people. Iya. Itu curhatan dari Bayu Wicaksono ya. Kita on to the next one. Semoga lo ditikung lagi ya. Makasih. Ini selanjutnya ada dari Pevita. Oh, Pevita Pierce. Pevita siapa nih? Pevita Wicaksono. Mulyono. Bukan. Oh, kakaknya Bayu itu. Pevita Wijayanto. Pevita Bintang Sampurna. Pevita Bintang Sampurna. Iya, dia yang ngerokok ini anaknya. Hebat. Pevita Bintang Sampurna ini Pevita ngeteng gak deh? Oke, ngeteng sih kalau ini. Ya? Kalau Sampurna men, mahal. Apa kata dia men? Kata Pevita Bintang Sampurna, dia aku ngejalanin 2 tahun. Tahu-tahu dia mau nikah sama yang lain di Maret 2023. Shit man. Ceweknya Pevita anjing loh, goblok. Gila sih. Ini Pevita lu. Cakep Pevita. Ya ampun. Pevita. Mending gue punya saran. Apa ini lo kasih ke Dewi Api aja. Bakar sama Oza itu. Tai. Anjing parah banget. Maret 2023. Besok banget. Ini baru ini men 3 bulan lagi. Besok banget anjir. Iya. Bangsat, udah 2 tahun. 2 tahun dia ngomong ini, ngejalanin 2 tahun. Tahu-tahu dia mau nikah sama yang lain. Enggak, emang dia enggak kayak enggak ada wacana kayak. Makanya gue juga cowoknya enggak kayak ada yang kayak ganjel kah kayak ngejalanin hubungan 2 tahun gitu. Match Bumble nih. Enggak, bukan itu yang sayang. Enggak, oke, lanjut. 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 Iya, maksud cowoknya enggak ada rasa bersalah satu. Terus enggak ada rasa yang ganjel. Kayak kok bisa hubungan aja gitu. Cerita-ceritain dulu. Jadi Pevita kalau nyari cowok yang bener anjing. Gue nyalain Pevitanya sih anjing. Iya, jangan dong, dia udah sedih. Udah sedih. Pevita, sorry Pevita, sorry. Lain kali kalau nyari cowok bisa di Terawang dulu. Dia mungkin enggak gini ya, enggak ke Tara gitu ya. Iya. Makanya. Nih, ya udahlah, itu udahlah Pevita coba tenangin diri dulu. Tenangkan hati. Semua ini udah. Lu banyak-banyak dengerin. Salah bapakmu. Nah, banyak-banyak dengerin Kunto Aji gitu. Benar, refleksi diri. Iya, sebenarnya gini sih, kalau mau ngomong serius ya. Pastikan itu heartbreaking. Iya. Iya kan? Take your time dulu aja buat nge-grieve. Take your time buat galau enggak apa-apa. Take your time buat nangis enggak apa-apa. Tapi habis itu bangkit lagi. Habis itu strong lagi. Karena kita tahu Pevita kamu strong woman. Lu kuat. Lo kuat. Oke, lanjut. Ada lagi kah? Ada banyak men sebenarnya. Confession yang apa lagi? Yang Dari siapa?
Dari Baskoro siapa? Baskoro Putra. Baskoro Putra, men. Baskoro Putra. Baskoro Putra. Bukan Baskara. Bukan Baskara. Baskoro. Ini terakhir kan. Udah. Ini sesi ini beep 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 beep. Baskoro Putra, Baskoro ngomong, "Gua ditolak, Bang, sama cewek." Ya udah. Salah lu gak sih? Kenapa? Ya udah. Tahu. Hidup. Emang hidup anjing. Berarti lu jelek. Enggak bercanda. Berarti lu gak punya rules. Enggak, gini. Oke, serius ya. Baskoro sini. Sini. Gosum nih. Gimana? Sini, Baskoro. Gosum. Kenapa lo ditolak? Itu lo harus cari tahu alasannya. Lo harus tahu mau gagal anjing. Enggak, lo gini. Lo harus cari tahu satu kenapa lo ditolak. Kedua, kalau misalkan PDKT lo bener, lo gak akan ditolak. Sebenarnya kayak begitu. Kalau misalkan PDKT bener tuh artinya gini, bisa chat intens, sering call, sering ketemu. Itu kan kayak pacaran tapi nggak pakai status. Ya kali lo nembak tapi nggak diterima. Kalau misalkan lo udah kayak begitu, lo udah gitu belum? Gitu. Kalau aku jelek gimana, Kak? BTW di Korea di Korea bagus gue denger ya. Jadi kalau mau pay a visit nggak apa-apa. Siapa tahu abis itu langsung sama Ryujin kan gak ada yang tahu. Iya kan. Yeah. Siapa tahu lu jadi segitiga mukanya kayak ini master siapa tuh namanya? Gue. Enggak, itu yang ada di loh infotainment yang Tahu gue. Kiyoshi. Siapa tahu lu jadi kayak Kiyoshi gitu kan? Iya. Enggak, tapi on a serious note, lo PDKT kayak gimana dulu? Lo nyaca dulu, cari tahu dulu apa namanya, what did I do wrong gitu. Karena tapi mungkin bukan salah lo, tapi salah ceweknya juga bisa aja gitu. Atau ceweknya PHP malu kali atau ya? Nah, bisa jadi. Makanya Karena bukan ini berarti ada salah lagi lo juga gitu. Ini ada lagi nih. Dari Akraf Hakimi. bukan. Ashraf Dari. Oh, bukan. Dari Ayu. Hakeme. Tar, ini nih. Ada lagi nih, ini menarik. Nyambung sama yang lo tadi omongin. Dari Ayu Tangtang underscore serat. Ayu Tangtang underscore 212. Fans Real Madrid. Fans Real Madrid, man. 212. Putih. Hidup putih. Fans Real Madrid. Dia ini nih ikut demo waktu itu. Sama Madrid. Dia Ayu Tangtang ngomong kalau crush gue udah punya cewek, Bang. Ya udah cari yang lain lah. Kayak banyak banget anak sad boy dah di tahun ini. Enggak, sad boy dan tidak berpikir. Ya kalau dia punya cewek cari yang lain anjing. Ya lu enak, Bang, ganteng. Dia kan Enggak gini, crush. Dia cowok cewek. cowok lah, udah punya Dia cowok, ya kan. You have the power in the world, Making. Cewek deh crush. Bangsat, gue udah ngomong keren kayak Andrew Queen Garfield gitu kan. Crush udah punya cewek, Bang. Berarti kan dia Oh, oke. cewek dong. Nah, Crush udah punya cewek. Ya, cowok gak cuma satu di dunia. Iya kan. Dosa. Ada 144 juta orang di Indonesia. Nah, masa 144 3 juta 9999999 gak ada yang nyantol malu? Kalau nggak ada ya udah nasib berarti. Nasib. Mau lu Tapi jelek. mungkin ini gue serius nih ya. Apa, Piece of apa? advice nih. Apa? Kalau misalnya lo nge-crush sama orang, Ya. coba dipikir. Kenapa? Lu suka karena thrillnya atau lu suka karena orangnya? Oh shit. Itu sih. Why does that sound so familiar like last night though? Hey. Enggak bener. Lu tuh Tapi emang, benar. ya lu tuh emang kayak kebawa momen doang. Kebawa momen doang atau emang suka? Atau emang kayak lu udah tes berapa kali tapi lu masih senang sama kehadiran ini orang gitu loh. Nah, gue punya saran sama lu. Gimana kalau lu sebelum deketin cewek, lu tanya dulu MBTI-nya dia Dia apa? cewek kan? Dia cewek, Oh cowok dong. iya, deketin cowok itu tanya dulu MBTI-nya apa. Kenapa emangnya? Kok Karena kedengerannya kayak enggak dong, kan kita baru mau take, gimana sih? oh iya kita Iya. belum pernah take Nanti, MBTI ya. kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena nanti kita bakal ada ngebahas MBTI di episode selanjutnya. Kok gue Gitu. blunder lagi guys? Nggak tahu, lu nggak gitu. Gitu kita bakal bahas MBTI di episode selanjutnya. Jadi lu tadi
@ayutangtang_212 lo harus nonton episode kita tentang MBTI versus zodiak yang akan kita tayangkan sebentar lagi. Next episode. Siapa tahu nanti ada yang bisa kalian petik terus Iya sih. bisa diimplementasikan terus jadi dapat the partner of your dreams. Anjing. Yo, gila banget. Basicnya itu dulu deh untuk episode hari ini ya. Ini dulu ya. Banyakan yang sad boy sih, males gue. Iya, kayak ayo dong semangat. Ini udah tahun baru 2023. Iya, energinya mana? Iya, udah tinggalkan 2022 itu yang kalian sad itu udahlah biarin aja. Belajar carefree, jangan carefree sih. Kayak belajar careless gitu. Iya. Careless. Kayak curhatnya tuh yang energi yang asik-asik dong. Iya, kayak Jangan misalkan kayak crush aku punya cewek, aku ditolak sama alah. iya, udah. Ngapain? Santai aja. Ngapain? Santai aja. Lu curhat, gue mau kalian nanti di tahun 2023, Bang, gue udah punya cewek 10 Nah. gitu. Enggak 10. Oh enggak, jangan ya. Enggak Jangan. 10 juga. Itu Jangan. 10 apaan? Jangan. Sate tusuk anjing. Taichan anjing. 10 maksud banyak banget. Berarti per bulan 1 kan? Keren. Berarti 12 kalau itu. 12 bulan iya, per bulan ganti. Iya, gue mau Bang, gue udah get over crush gue yang punya cewek. Nah, gitu, gitu. Cari lagi gitu. Iya, gue nemu yang lebih cakep gitu. Nah, gitu. Gue open BO. Oh enggak. Enggak. Dia sih independen tapi enggak gitu. Iya, jangan ditiru Nggak ya. kayak begitu. Ya gitu. Tapi kalau misalkan masih mau ngobrol sama pakar cinta 2 ini masih boleh sebenarnya. Ini bukan pakar cinta Tangsel, ini pakar cinta Cibubur. Cibubur. Itu dia. Pakar cinta Cibubur, guys. Mantap. Nah, itu pokoknya kita untuk episode kali ini itu aja dulu ya. Betul. Kita udah nge-recap tadi tahun 2022 kita kayak gimana, 2003-nya kita bakal mau kayak gimana, 2022 kalian kayak gimana, 2023-nya saran kita untuk kalian tuh kayak gimana. Gitu. Ya, itu aja sih. Jangan lupa untuk kalian untuk follow kita di sosmed. Follow kita di sosmed, di Instagram, Di Instagram. @basahintisu. Kalau kalian juga kepo sama kehidupan kita masing-masing, klik followingnya, ada Instagram kita semua, boleh di follow, boleh enggak, terserah lo mau ngapain, Instagram sama juga anjing. Iya benar juga itu. Dan jangan lupa naikin jaseng ke 400.000 biar kita ditraktir juga aku, men. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian geek sama suatu hal yang desain NBA or kayak football fans gitu. Nah, ini anaknya. Makasih Emil Wilanda. Kalian bisa follow kita di Instagram @subasa, di situ ada Instagram kita masing-masing. Terus juga jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Ya, betul. Gue agak ini ya. Di YouTube Di kita. YouTube-nya ada di bio. YouTube ada di bio. Ada di bio Instagram Basahin Tisu. Jadi langsung Ada di diklik Basahin aja. Tisu, iya. Karena omongan kita seru-seru semua episodenya, men. Betul banget. Gitu. Udah. Kayak gua pengen salam cabut. Gua Emir. Gua Jaseng. Happy New Year semuanya. Happy New Year. Bye bye.